Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kali ini saya dikasih kesempatan buat bikin video lagi. Jadi video kali ini saya dikasih kesempatannya itu buat ngeliput usaha rumahan ya, Ya, usaha rumahan. Ya, produksi hasil karyanya itu dilempar ke luar negeri ya. Wah, cukup menarik guys, buat disimak. Jadi usahanya tuh sejenis aksesoris lah. Oke, nggak perlu banyak lama lagi, kita langsung gaskan guys. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year. Halo semuanya, selamat siang. Kali ini kita bertemu lagi di Project Ubo. Apa itu Ubo? Udin, Bogel, Bogel. Kebalik. Ya pokoknya kita sekarang udah sampai di lokasi dan ini teman saya dari SMP ini, Fitra Ageng. Jadi dia punya bisnis home industry lah, bisnis industri yaitu bikin aksesoris ya. Nah langsung aja kita bahas pertama nih. Fitra, dulu bisnis ngerintis ini dari mana dulu? Dulu cikal bakalnya mah kerja di orang. Oh, pernah kerja di orang. Udah lama dari situ basicnya ya polos-polos dikembangkan jadi ke carving. Ukiran. Oh, ukiran. Carving itu bahasa elit lah. Oh, Lamun bahasa Indonesia nama ukir gitu. Bahasa Mengukir Indonesia gitu. ukir. Ya, Mengukir. Bahasa gaulnya custom lah. Custom bisa dibilang. Berarti aksesoris itu yang custom punya, bukan pabrikan dari produksi. Bukan industrial, jadi ya custom satuan. asli buatan tangan. Ya. Oh, ini karya-karyanya asli buatan tangan. Handmade. 100% handmade, 100% bahannya kulit. Material tuh. Nah, ini pertanyaannya gimana bisa barang ini? Nah, biasanya kan yang namanya dunia usaha tuh, kalau misalkan ada dua kepala, otomatis itu dua prinsip dan itu susah disatuin. Tapi ini bisa dua prinsip bisa nyatu. Ini gimana? Namun secara ini nama bisa Pak Aing galah namanya. Pak Agen kan. Jadi prinsipnya sih kita satu ya, kita harus punya satu visi, satu misi. Dan kalau untuk dunia industri seperti ini sih kan kita memang tidak harus berpatok pada satu visi dan satu misi. Itu maksudnya kan harus jalan ya. Kalau bisnis seperti kayak bisnis makanan itu kan memang kalau yang misalkan tadi Bapak bilang kan bukan Bapak, perbedaan. Kalau misalkan ada dua kepala itu harusnya kan ada perbedaan. Kalau di acting ini kayaknya tidak seperti itu, soalnya cost atau pengeluaran berupa barang ya, sama income itu bisa diatur oleh satu orang dan pengerjaannya sama orang yang lain. Jadi tidak mengganggu. Satu manajemennya Ya, sudah jelas ya. manajemen itu tidak mengganggu kelancaran usaha. Terus visi-visinya sama, berarti visi misinya sekarang bisa berjalan seperti ini sama-sama memang hobi, suka, seneng di dunia seperti ini berarti ya. Iya. Bikin aksesoris yang beda dari yang lainnya.
Nah awal ceritanya gimana bisa ketemu? Itu mah ya. Awalnya mah kan dia mah dulu gojek. Jadi kalau misalkan lagi butuh bahan daripada ke orang udah WA aja gitu. Oh, jadi sambil. Sambil pulang geng titip bahan gitu. Daripada gosen. Katanya irit lah gitu. Benar. Terus udah Sambil menyelam minum air ya. lama-lama dia tuh ngomel itu kan sorangan wae tapi deh emang biasa sorangan gitu orangnya dijawabin ini kan kedua anjing mama jadi berarti butuh ya guys lah tuh ajarin kenal tuh orang ya akhirnya bareng kerjasama bareng sampai sekarang. Tapi sebelumnya dulu di mana, terus ini Ageng juga di mana, terus bisa nyambung gitu ya. Di mana dulu pengalaman masing-masing? Memang sudah dari lama menggeluti seperti ini atau memang beda tapi sekarang jadi satu? Kalau beda jelas beda. Kalau saya kan emang dari dulu basicnya tuh emang dari dulu ke kulit terjun ke udah lama banget. Nah kalau Ageng mah beda bidang. Dulu kan di PT lah ya, di PT gitu. Jangan disebutin lah katanya. PT titik-titik ya. Baik gitu kan. Terus terjun terakhir kemana? Ya terakhir di Gojek kan. Oh, Gojek online. Jadi nyatu. Sebenarnya harusnya Gojeknya juga nggak disebutin ya. Tanggung lah. Tanggung. Gak apa-apa lah. Ini mah Ya, tanggung. obrolan santai. Jadi driver. Ojol. Ojol. Ketemu. Akhirnya maksa pengen belajar ya udah diajarin sampai sekarang bisa. Jadi sekarang yang megang akses tuh dia akses apa produksi utama sama keuangan juga kadang-kadang Dipegang sama Ageng. Bisa bareng berdua udah berapa lama? Sejak pagi. belum mulai Perjalanan berdua gitu. kalau berjalan berdua sih belum lama kalau tahun kurang belum. Tapi dalam setahun kurang ya. Tapi udah dapat kenyamanan gitu. Nyaman soalnya kan kita kalau berantem ya goblok gitu ya udah selesai. Berarti sudah ada satu visi misi itu tadi ya, walaupun ada pergesekan. Di sini tuh nggak ada aturan jadi biarkan mereka bikin aturan sendiri. Oh itu yang bagusnya berarti ya. Nah ini mau nanya nih, handmade ini kan produksi handmade ya, lebih ke khusus satu barang misalkan dompet khusus dompet atau semua bisa gitu? Semua bisa. Bawa boboko diukir juga. Wah. Guys. Berarti bukan Kapal bukan kulit saja gitu ya. kulit. Penting material kulit. Mau di custom, oke. Mau dijadiin apa? Yang Mau bentuknya seperti Iya, apa? Mau interior. ukurannya kayak gimana? Karena kan yang penting bahan dasarnya kulit. ya karena sempat juga ada interior kayak lukisan bikin pernah juga. Tapi itu kulitnya Kulit sapi bisa. oh sapi. Dari luar. Tapi nggak dilarang pemerintah gitu. Enggak. Jadi itu emang Kalau dilarang nggak dijual. berarti bukan barang ilegal gitu sebenarnya. Bahannya dijual bebas. Legal. Sapi, bison, kan Kambing. itu ular. Ular, Kambing. kroko, ya Amerika alligator. Kalau norok bisa nggak gitu? Dorok bisa. Kita kalau kehabisan makanan gitu, seretan, goreng. Kenapa nggak dibikin norok aja? Sebetulnya rencana ke depan mau gitu. Mau olah jadi ya bahan yang limbah yang sayang kok daripada kebuang ya kan. Berarti itu kayak di film-film aja berarti itu ya. Cuma nanti itu spesial buat nanti acara reuni dibagiin ya. Benar. Endorse. Oh, berarti intinya semua aksesoris mulai dari dompet, terus tuh apa earringnya apa ini? Itu dompet buat dompet juga. Kalau ini sabuk, kalau bahasa ininya mah belt ya. Oh, belt. Ini buckle. Bukan obet, ya sebel. Custom. Jadi beda ya. Ini jual sabuknya sama bakalnya beda. Iya terpisah. Terpisah. Oh ini namanya Bakal. bakal. Iya. Kalau di kita itu gisper. Bukan bakul berarti. Bakal. Bakal din. Contohnya seperti ini ya.
Dan ini kulit asli ya? Asli dong. Kalau nggak asli nggak bisa diukir. Dan nggak semua jenis kulit bisa diukir. Oh gitu? Yo, Yang nggak bisa apa? kayak kulit misalkan jadi kayak kulit jaket lah, itu nggak bisa diukir. Kulit domba bisa diukir. Jadi khusus jenis vegetable. Vegetable apa? Vegetable buah-buahan? Kalau di bahasa kita tuh kulit nabati. Jadi setengah masak gitu, masih mentah. Tahu nggak setengah terlupa? Nah, itu kulit sol kalau bahasa jadi. Kulit sol. Kira-kira semua kulit bisa gitu? Enggak dong. Makanya Karena untuk carving kan butuh ketebalan. Carving apa? Ukiran tadi. Carving itu ukiran. Ukiran. Bukan gang ukiran. itu beda lagi. Jadi kalau di kita di lokal biasanya kalau bikin sabuk itu 2 kulit ditempel jadi satu dijahit. Kalau yang kita pakai ini Satu satu kulit. kulit. Dengan ketebalan yang sama, itu nama kulitnya pektan. Kan atau bahasa kita mah ya kulit nabati. Kulit nabati kalau di kita ada itu, cuma nggak semua kulit pektan itu bisa diukir. Di kita ada kulit pektan ya, Ada dari Magetan. dari Magetan, cuma itu nggak bisa. Nah, untuk bahan bakunya gimana ya? Order dari yang lain atau cari sendiri? Cari sendiri. Cari sendiri. Kita udah ada toko yang langganan. Khusus lah ya. Betul. Bahan bakunya di Bandung Karena atau? kan ini emang kulitnya impor, jadi nggak ada di lokal nggak ada. Belum ada pun memang secara untuk carving maksimal belum dapat. Jadi balik lagi teksturnya kurang bisa untuk dikasih. Berarti kalau misalkan pakai kulit lokal, hasilnya itu beda, berarti ya, pastinya beda. Karena Beda-beda. dalam proses pengerjaan itu tidak akan sesuai dengan apa yang Dan tiap kulit itu beda-beda karakternya. Ada yang kaku, ada yang lembut. Terus nggak semua satu lembar tuh sama. makanya dipakainya dari sapi bison ya. Ya, dari luar sih bisa loh ya, kan luar. Nggak ada di sini. Paling mereka mau batik kurban. Batik kurban. Nah, terus tadi kan apa? Bahan baku lah ya dari sana. Nah, sekarang buat pemasarannya kok lebih kemana nih? Lokalnya kalau sekarang lebih keluar ya, keluar keluar negeri, bukan keluar negeri. Suka macet Amerika lah sekarang, negeri. Amerika, Kanada, Brunei, terus Australia, Singapura, Untuk yang Asianya berarti Brunei, ya. Singapura, terus Kayaknya Brunei, Singapura, udah. 2 lah ya. Kalau untuk yang Eropa, Eropa, Amerika, Australia, Kanada. Malaysia kita punya Malaysia. Malaysia kan Asia. Iya maksudnya Asia tadi. Guys, keren ya. Jadi pemasarannya tuh udah sampai ke Amerika, Kanada, Australia. Asianya itu Asianya. tadi Singapura, Malaysia, Brunei ya. Itu perkembangannya gimana? Orang-orang bisa pesen. Kita kan sering posting, terus ada yang lihat di IG, di Facebook. Jadi medianya tuh Instagram kan? Media Cuma sosial 2 aja. ya. Instagram sama Facebook. Ya. Jadi begitu posting nanti tinggal DM aja di Instagram aja gitu. DM, jadi si bulenya nge-DM, pengen bisa nggak bikin dompet kayak gini? Terus proses bahasanya seperti apa tuh? Berkomunikasi dengan orang Bahasa luar. Inggris dong. Bahasa Inggris. Iya kan ya bahasa Inggris. Saya lawan bahasa Inggris gitu. Tapi berhubung saya nggak bisa bahasa Inggris, translate. Google Translate. Berarti sangat luar biasa ya Gil ya. Iya harus, karena handphone kan udah pinter nih. Ya kita jangan kalah sama handphone. Jadi memaksimalkan teknologi yang Betul ada banget. gitu ya. Cuman hasil karya lokal yang sampai mendunia. Ini yang jarang terekspos sama yang ada sekarang. Ya, Ya, jarang gitu kan. Jarang. Perbaikan gigi bro. Pantesan melihat giginya ke saya gitu kan. Jangan-jangan tadi juga sapi ke saya lagi gitu. Sempet ngelirik. Tapi bison. Sama ini. Ini ada Ya tadi pemasaran berarti ya keluar.
Berarti apalagi dari bertanya? Pemasaran. Oh ya, kalau misalkan ada nih yang mau bikin, yang suka bikin ya custom gitu, bisa request berarti ya. Bisa dong. Nanti ada Emang spesial custom. adalah nanti Hubungi di sini nomor hubungi nanti bisa ke saudara Ageng ataupun ke saudara Ya Citra. pokoknya ada Instagramnya sih. ada Instagramnya. Instagramnya apa? Nah ini Facebook. Nah, itu contohnya aja dilihatin. Oh ini. Contohnya kayak dompet, barangkali ada yang pengen nih bikin custom yang beda dari yang lain. Ini yang ada di Itu stok. tuh agak unik tuh. Di stok belum jadi tuh. Nah, ini udah jadi. Guys, keren nggak? Ya bisa juga bikin holder gun kayak gini. Holder gun, holder pistol? Iya. Ya walaupun nanti diisinya bukan pistol juga nggak apa-apa gitu, yang penting gaya dulu kan. Iya. Jadi cuman kita tuh kedepannya mau ngembangin ini tuh jadi handphone. Nah, Bukan pistol. ah. Jadi gayanya kayak pistol padahal handphone. Handphone. Jadi kalau yang lagi sebelah jalan kanan, kan mau ngodok ini tuh tinggal ini. Iya, ngodok ya. Ngodok ya. Bahasa mana itu ngodok? Soalnya tadi bau-bau ngobrolannya luar negeri sih, jadi gue bawa. Jadi pengen kompor ngodok ya. Oh itu ada namanya bro. ini memang ini sesuai judul. Custom apa itu kalau boleh tahu namanya? Custom. Ultra leather. Nah itu tuh apa? Brandnya? Iya brandnya. Brand kalian berdua gitu ya? Ultra ini Ultra tuh gabungan nama saya sendiri sama istri. M-nya itu Mike. M-nya tuh? Mike. Mike. Si Mike itu orang Amerika yang support sama kita. Jadi ada yang support. Ya, ini kayak semacam marketing di luar kita lah. Oh, bantu. Soalnya kalau di sana itu kan kita kan nggak punya link ya. Jadi dia bantu untuk marketing di sana. Dia biasanya sih dia bikin sampel-sampel gitu terus disebar ke kalau pasaran sekarang kan yang kita kerjain kan klub motor kebanyakan klub motor Nah Harley. linknya tuh dari Mike, Dari Mike. dari saudara Mike. Mike, how are you? Fine. Kalau bisa Thank you for your support. calling Mike-nya, saya juga orang marketing lah, nanti saya bisa direkrut ke sana. Bisa. Jadi pasar kita itu sebenarnya sekarang lagi yang kita kerjain adalah klub motor kebanyakan. Oh, iya. Harley Davidson. Klub motor Harley Davidson. Cuma tidak menutup kemungkinan untuk yang lain pun bisa. Maupun di lokal pun banyak ya, Iya. klub-klub motor. Misalkan Dad, kamu punya klub, misalkan klub Agoni atau apa gitu. Bisa gitu. Bisa dimodif ya. Bisa. Jadi setelan gamisnya tuh pakai rompi yang Apa ada aja. customnya Misalkan berarti ya. Gitar, terus tali gitar. Oh, sampai build Iya. Yang unik yang pernah kita kerjain kopea gitu. Unik gitu. Oh, ada kopi. Kopea. Kopi yang kulit? Iya. Kopea kulit diukir. Kopea kulit terus sabuk yang buat nge-gym. Ada. Itu si Mike yang bikin. Nah, untuk minimal pemesanannya berapa? Gak ada minimum. Satu piece juga Satu bisa. piece juga. Jadi Jangan bisa setengah ya. aja. Bingung saya ngehargain. setengah piece gitu ya. Jadi nanti setengah jadi. Iya, setengah jadi tuh. Setengah lagi bikin dorok aja lah. Gitu. Berarti apa lagi, Bet? Tadi udah apa? Distribusinya udah ya, distribusinya udah. Nah, misalkan kalau misalkan ini nih, pesanan-pesanan dari luar itu berarti itu pembayarannya dolar, oke? Dolar. Ada yang via PayPal, ada yang Western Union. Wih, ada yang unik. Dia apa tadi? PayPal. Apa ya? Saya nggak tahu. Oh, sama. Makanya saya mau nanyain. Karena di luar kan nggak semua negara bagian bisa melalui PayPal atau Western enggak juga. Ada juga di bank lokal sana. Tapi yang langsung masuk ke rekening. Jadi nanti langsung masuk ke rekeningnya Citra Iya. atau geng lah gitu ya mau. Enggak, kalau ini enggak. Oh enggak. Belum. Jadi khusus untuk Citra ya masalah pembayaran dan lain sebagainya. Kalau untuk manajemen gitu sih. Apa lagi, Bet? Berarti tadi Terus ada berapa orang nih Pak yang ngerjain Personil. seperti ini? tim sekarang baru 3. Jadi cuma 3 orang tapi dengan hasil karya seperti ini. Kita nggak perlu banyak, 3 orang kalau yang bisa handle. Nah, bagiannya apa aja? Citra bagian apa? Saya Bagian marketing, apa? terus carving, ini stitching, Stitching itu apa stitching? Stitching itu jahit. Jahit. Bahasa kerennya dari jahit. Stitching ya. Karena kan saya suka ngobrol sama bule jadi ke bawah gitu. Nah, jahitnya sendiri itu gimana?
Jahit tangan. Mudah nggak? Jahit tangan. cuy. Oh, bukan itu sih. Bukan dong. Berarti asli handmade ya, asli handmade. Jahit tangan 100%. itu jarumnya segede apa itu jahit? Jadi dibolongin dulu, ada pahatnya. Ada namanya stitching prong namanya. Itu. Ini banyak banget bahasa-bahasa yang awam bagi saya berarti. Stitching. Carving, oke. Carving, Painting, ngecat warna. bukan printing. Painting. Kalau printing pakai mesin Pak. Kita kan handmade. Masuknya ke mesin. Jadi nggak ada alat-alat pakai mesin, nggak ada. Murni kayak gini. Sama ngelampas juga lengan bro. What this learn? Jadi ini nanti di bernis pakai ada kayu namanya bernis. Nanti di bernis dulu. Manual semua manual. Oh semua wah udah keren mantap. Nah misalkan nih Fitra, Ageng misalkan ada pengrajin yang lain yang bikin kayak gini, gimana nih? Ininya tanggapannya Bagus dong. nggak merasa tersaingi atau gimana? Enggak merasa tersaingi karena setiap produksi itu orang itu punya gaya sendiri. Yang keduanya rezeki itu nggak akan lari kemana. Sudah ada yang ngatur. Sudah ada yang ngatur. Jadi nggak perlu takut, jangan dianggap Pesaing ya. Iya betul. Jangan dianggap pesaing. Justru kita harus saling support. Siapa tahu di sana banyak kerjaan bisa kesini gitu loh. Dan sebaliknya seperti itu. Tapi ngomong-ngomong banyak juga nggak yang main seperti ini? Kalau dibilang banyak, sekarang udah banyak. Cuman mereka lebih ke bukol walet yang eksklusifan, yang lebih polos gitu. Ada. Kalau carving ada sih beberapa. Orang Bandung juga banyak. Nggak sedikit lah yang bisa untuk carving. Tapi ya itu tadi mungkin karena marketingnya kurang. Jadi kebanyakan barangnya juga dilempar ke kita dulu baru keluar. Nah kita juga untuk proses pengerjaan kadang-kadang kalau misalkan kita kewalahan kita lempar juga ke mereka. Jadi Ada bagian sesama- freelance. Bagian freelance yang Jadi, masuk carving. maksudnya sesama pengrajin ini kalau misalkan kita lihat bukan sebagai saingan tapi rekan bisnis lebih ke mitra gitu. Bagus berarti. Jadi saling merangkul juga Ya, ya. saling Karena kita merangkul. juga pasti ada butuh buat Iya betul. Iya bagus. Harus. Dengan apa lagi Bek? tadi kan distribusinya udah jelas ya. Manajemennya berdua mereka juga sudah jelas. Produksinya juga seperti apa, contohnya juga udah ada. Paling buat kedepannya ada nggak sih yang mau lagi dikembanginya apalah gitu bocorannya? Progres ke depannya Progres ke depan. mau apa nih? Cuman yang penting kan pasti bahannya kulit ya. Progres ke depannya entah mau dipasarin ke mana, ke utara misalnya. Bisa jadi. Ya pokoknya seluruh dunia. Halus itu ya, harus brand ini harus benar-benar ya terkenal gitu ya. Terus pengen punya cabang ya di luar juga. Pengen lebih mengembangkan Ya, lebih. dan memang ada beberapa yang berminat di Australia terutama. Australia. Sebenarnya sih kalau saya pribadi sih inginnya tuh untuk merubah mindset bangsa kita ya terhadap kerajinan tangan. Nggak cuma carving dalam kulit aja. Sebagai contoh, carving itu ada di kayu juga kan, di Jepara ya. Sampai sekarang yang sudah begitu lama di Jepara itu untuk ukiran kayu itu tidak diminati oleh bangsa sendiri. Jarang. Sayangnya Ya, kenapa? Lebih diminati sama justru bangsa di luar Ya. bangsa kita ya gitu. Kenapa ya? Karena satu mungkin memang untuk kerajinan tangan seperti ini dinilai untuk bangsa sendiri lebih mahal ya. Dan Malah udah banyak. tanda kutip ya, soalnya Kalau justru kebalikan kalau di luar itu kan karena mereka perfect gitu. ya, Kalau pakai mesin udah nggak aneh. ya Makanya mereka nyarinya yang handmade gitu. Handmade udah jarang dan
susah gitu. Salah satunya kalau handmade kan yang punyanya lebih terbatas lah ya. Kalau kayak pabrikan kan pasti banyak ya, produksi ini bisa dibeli di mana Ya, kalau barang-barang untuk custom ini kan karena ini memang benar-benar eksklusif gitu. Special edition ya. Nah, Special edition iya benar. Jadi bisa pakai nama sendiri, gambarnya apa kembang gitu, daun cocodot. Oke teman-teman, jadi bisa kita ambil kesimpulannya ya, kalau misalkan kita mau buka usaha, kunci yang pertamanya yaitu konsisten dan tentunya usaha yang bagus itu usaha yang dijalankan. Kedua, kualitas produk harus benar-benar kita jaga, apalagi pasaran teman saya itu ke luar negeri gitu. Jadi untuk kualitas produk harus benar-benar dijaga. Yang ketiga, misalkan kita ada pesaing, kita jangan takut, karena yang namanya rezeki itu sudah ada yang atur, ya kan? Itu mana? Ya. Nah, ada yang keempatnya, kira-kira apa yang baca keempatnya? Yang tadi jangan putus asa dan jangan pantang menyerah. Nah, iya. Asal ada keinginan. Asal ada keinginan itu dia. Ayo lanjut pesan dari Nah, saudara. pesan dari Agen sama Pika buat generasi-generasi yang ya generasi muda sekarang, kira-kira pesannya apa tuh? Terutama untuk yang mau mulai industri kreatif seperti ini. Pesan untuk yang baru mulai Ya. ya komitmen, konsisten, jujur, pokoknya terus berusaha, jangan takut rugi. Karena Karena rugi itu udah pasti. itu udah pakai lagi. Ya, pada intinya kita harus saling support untuk masyarakat Indonesia ya, khususnya kita support produk-produk dalam negeri, karena kalau bukan kita yang support produk dalam negeri, siapa lagi? Jangan sampai produk dalam negeri hanya bisa dinikmati oleh orang luar sana. Tidak mungkin kalau rumput yang bergoyang ya. Tapi nggak ada itu mah. Ya pokoknya intinya sih, dengan adanya industri kreatif lokal seperti ini, mudah-mudahan terutama pemerintah bisa melirik dalam artian bisa membantu dalam akses pengirimannya atau perizinan segala macamnya itu. Mudah-mudahan pemerintah bisa membantu, Ya bisa support lah ya. buat support anak-anak bangsa yang sebetulnya Indonesia tuh anak-anaknya kreatif bangsa. Ya kalau digali sebenarnya banyak potensi-potensinya ya. yang semoga yang bisa lebih berkembang, yang bisa lebih menunjukkan Indonesia yang lebih banyak. Ya, Khususnya di kancah luar negeri ya. bukan kaca sepak bola. Kebetulan kan timnas kemarin menang bro. Ya, betul. Jadi kita harus bangkit Indonesia. Contohnya kayak timnas itu, kita harus beri apresiasi yang sangat besar. Selamat timnas Garuda yang kemarin dapat Asian Games, keren. Lanjutkan perjuangannya guys. Kalian luar biasa. Kita juga luar biasa ya. Kalau saya biasa di luar. Ya. Nah ini produk ini apa? Arprak ya. Punya jargon nggak? Jargon itu kayak moto. Ya kayak moto. Slogan. Slogan. Betul. Bukan moto. Slogan gitu. Don't stop survive. Wis. Artinya tuh. Jangan pernah menyerah. Tetap berjuang, bertahan. Nanti di penutup video diituin ya, disebutin sama akun bareng. Don't stop survive. Kayak gitu lagu ya. Don't start. Bukan, kalau judul lagu kan I will survive. Bisa. Nah paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan waktu ya saya di ini.
Dan sekian terima kasih ya. Betul, mudah-mudahan jadi inspirasi, jadi informasi bermanfaat terutama bagi seluruh penonton seluruh Indonesia. Pokoknya inspirasi buat yang punya rencana bekerja, mau memulai atau yang sudah memulai tapi masih takut, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah menyerah. Masih Jangan. Jadi lagu ini kalau diterusin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Jangan lupa slogannya tadi. don't stop Don't survive. stop. Yang penting berbareng. 1, 2, 3. Don't stop survive. Way back a year ago,